Oke teman-teman investor, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu saham yang paling bikin penasaran, sekaligus ia penuh teka-teki di bursa kita. PT Bekasi Asri Pemula, atau yang kita kenal dengan kode BAPA. Siapin catatan, karena kita langsung masuk ke dagingnya. Pertanyaannya simpel banget kan? BEPA ini sebetulnya permata yang belum kelihatan, dengan aset tanah yang bagus di lokasi strategis, atau jangan-jangan ini cuma jebakan buat investor, ngelihat kondisi keuangannya yang jujur aja berdarah-darah. Inilah inti misterinya dan kita akan coba pecahkan bareng-barang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebelum kita ngomongin angka-angka yang bikin pusing, kita harus kenalan dulu siapa sih sebenarnya BAP ini, bisnisnya ngapain. Pahami ini adalah langkah pertama yang paling penting, jangan pernah di-skip. Gampangnya gini, Bapak A itu pengembang properti. Fokusnya jelas banget, mereka bangun perumahan dan area komersial di pinggiran Jakarta yang lagi tumbuh pesat, kayak Bekasi sama Tangerang. Nah, yang menarik, target pasar mereka itu segmen menengah ke bawah. Ini adalah pasar yang permintaannya tuh hampir nggak pernah ada matinya. Ini ringkasan profilnya. Coba perhatikan, ada satu hal yang langsung kelihatan menonjol di sini. Bapak itu ada di papan pengembangan. Tolong ini dicatat baik-baik ya. Artinya apa? Ini adalah saham kategori high risk, high return. Bisa terbang ke bulan, tapi bisa juga nyungsep ke dasar bumi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Cek kesehatan keuangannya. Di sini saya bakal tunjukin beberapa lampu merah yang wajib jadi perhatian utama kalian sebagai investor. Yuk kita intip kondisi mesin perusahaan ini. Coba lihat tabel ini. Fokus mata kalian langsung ke pendapatan usaha tahun 2024, anjlok kan? Turun hampir setengahnya dari tahun sebelumnya. Terus, geser ke baris paling bawah, laba bersih. Angkanya di dalam kurung itu artinya minus. Simpelnya, perusahaan ini belum untung, malah rugi terus. Angkanya nggak bisa bohong, minus 4,57 miliar rupiah di 2024. Biar saya perjelas lagi ya, angka ini bukan sekedar rugi biasa. Ini bukti bahwa perusahaan lagi bakar duit, cuma buat bertahan hidup, bukan buat menghasilkan keuntungan. Ini red flag besar. Sekarang lihat perbandingan ini. Ini penting banget buat ngerti posisi BAP di industrinya. Margin laba kotor mereka itu cuma sekitar 15%. Bandingin sama raksasa kayak BSDE atau CTRA yang bisa di atas 40%. Artinya apa buat kita? Artinya, BAP ini kurang efisien dan mereka nggak punya kekuatan buat mendikte harga jual kayak pemain-pemain besar. Posisi mereka itu kejepit. Oke, kita udah lihat bisnisnya, kita udah lihat keuangannya yang kurang sehat. Sekarang pertanyaan besarnya, dengan kondisi begitu, harganya di pasar itu murah atau mahal? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik karena datanya itu saling bertentangan. Kita akan nemuin sebuah paradoks. Coba fokus ke tabel valuasi ini. Ada 3 metrik, tapi saya mau kalian lihat dua yang pertama aja, PBV dan P per S. Kenapa? Karena dua metrik ini seolah-olah menceritakan dua hal yang benar-benar berbeda tentang perusahaan yang sama. Ini yang bikin bingung. Dan inilah inti dilemanya. Dari sisi PBV, angkanya 1 kali. Artinya harga sahamnya wajar kalau dibandingin sama nilai aset bersihnya. Value investor biasanya suka yang begini. Tapi, ada tapinya nih, lihat P per S-nya. 32 kali, gila kan? 8 kali lebih mahal dari rata-rata industrinya. Ini artinya pasar punya ekspektasi super tinggi ke BABA, padahal kinerja penjualannya sendiri belum bisa membuktikan ekspektasi itu. Dengan kondisi campur aduk begini, pasti kalian mikir, terus manajemennya ngapain aja buat benerin keadaan? Nah, di bagian ini kita bedah strategi mereka. Tapi sebagai investor yang pinter, kita nggak cuma dengerin janji manisnya aja. Kita bakal langsung bandingkan rencana itu sama tantangan nyata yang ada di depan mata. Oke, manajemen punya 5 jurus. Pertama, pangkas biaya. Kedua, jual cepat unit yang udah jadi biar dapat duit tunai. Ketiga, nah ini yang menurut saya paling cerdas, ekspansi lewat KSO atau kerjasama operasional. Jadi mereka nggak perlu keluar duit gede buat beli tanah. Keempat, naikin pendapatan sewa. Kelima, siap-siap manfaatin insentif dari pemerintah. Kelihatannya bagus dan proaktif ya rencananya. Eits, jangan senang dulu. Setiap rencana bagus pasti ada tantangannya. Ini dia risikonya. 1. Kompetisi makin ganas, pemain-pemain raksasa udah mulai ikut jualan rumah murah. 2. Cadangan lahan Bapak itu tipis, buat perusahaan properti ini kayak mau perang tapi amunisinya sedikit. 3. Sahamnya volatil banget, gampang digoreng. Dan 4. Hampir nggak ada analis yang meliput, jadi kita kayak nyari info di tempat gelap.
Oke, kita udah bedah Bapak dari A sampai Z. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Di bagian terakhir ini, anggap saya sebagai mentor kalian ya. Saya bakal kasih panduan terakhir untuk bantu kalian mengambil keputusan soal saham ini. Gini, saya langsung ke intinya aja. BEPA dengan karakter dan kondisinya saat ini lebih cocok jadi kendaraan buat trading jangka pendek. Kenapa? Karena harganya yang naik turun drastis itu justru jadi arena bermain yang asyik buat para trader yang lincah. Sebaliknya, buat kalian yang profilnya investor jangka panjang, yang cari fundamental kokoh, saham ini butuh kehati-hatian level dewa. Ini dua dunia yang beda ya. Kalau setelah semua ini kalian masih ngotot dan melihat ada peluang, ini pekerjaan rumah dari saya. Ada 4 hal yang wajib, kudu, mesti kalian pantau terus. 1. Target labanya tercapai nggak? 2. Ada proyek KSO baru yang diumumin? 3. Sahamnya liquid nggak? Jangan sampai nyangkut. Dan 4. Gimana arah suku bunga KPR? Ini bisa jadi penentu nasib mereka. Kita sudah bongkar semuanya. Dari bisnisnya, keulangannya, valuasinya yang aneh, sampai rencana versus risikonya. Sekarang bola ada di tangan kalian. Pertanyaan terpenting itu bukan apakah BEPA saham yang bagus, tapi apakah BEPA cocok dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Nah, keputusan ada di tangan kalian masing-masing.